itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Jadi kalau teman-teman sering murung, sering stres, sering gelisah, sering dikejar-kejar masalah ini, masalah itu, ya sederhananya berarti kita belum bahagia. Kalau kita mengalami visio beatifika, memahami hakikatnya Allah, sampai ke level esensi, hidup ini jadi sangat ringan, sangat membahagiakan. Insya Allah kebaikan apapun yang kita lakukan akan juga membuahkan kebaikan. Malam hari ini kita ketemu beliau, Thomas Aquinas. Beliau ini salah satu tokoh besar dari tradisi filsafat skolastik. Pikiran-pikirannya luar biasa. Beliau termasuk yang menghidupkan satu aliran yang nanti dikenal sebagai Thomisme. Kita awali ya. Yang pertama, boleh ambil nafas sebentar. Ya, nawa itu sinau ya, lillahi ta'ala. Bismillah, kita awali dari dasar berpikirnya. Apa cirinya kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu sifatnya ya subjektif, ya objektif. Subjektif karena dia ciri utamanya adalah rasa yang dimiliki seseorang. Kalau urusan rasa kan ya masing-masing orang. Makanya disebut subjektif. Tetapi sekaligus objektif. Kenapa objektif? Semua orang ingin bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Meskipun ternyata isi kebahagiaan bisa beda-beda. Nah, jadi ini asumsi-asumsinya untuk menegaskan nanti kebahagiaan yang sempurna. Syaratnya sekarang. Apa sih yang dibutuhkan untuk orang bisa bahagia? Yang pertama menarik ini konsepnya. Apa syaratnya orang bahagia? Gembira. Kebalik ya, kalau kita kan merasa bahagia dulu baru gembira. Kalau ini untuk bahagia kita harus gembira. Mana bisa orang tidak gembira bisa bahagia. Jadi gembira itu parameter pokok dari kebahagiaan. Orang bahagia itu gembira. Baik di awal maupun di akhir. Kebahagiaan tidak akan datang pada orang yang belum gembira. Rumus pertama. Nah, jadi kalau kalian ingin, Pak, saya kira-kira layak bahagia enggak, Pak? Loh, kamu gembira apa enggak dalam hidupmu? Itu kalau ditarik lebih lanjut dalam agama, ya kamu mensyukuri hidupmu enggak? Orang gembira itu kan selalu bersyukur. Karena mendapat anugerah dari Allah sehingga dia gembira. Syarat kedua, tulus. Tulus jujur ya, bukan tulus yang artis. Ya, tulus itu lurus hati, murni, jernih. Karena bahagia itu dasarnya kebenaran dan kebaikan, maka dia hanya bisa ditangkap dalam kejujuran, kejernihan. Tanpa kejernihan kita tidak bisa menangkap kebenaran. Kalau tidak bisa menangkap kebenaran, ya kita tidak mungkin ketemu kebahagiaan. Syarat ketiga, untuk bahagia, jiwa kita harus siap. Mental atau tubuh rohani kita harus siap. Karena nanti nuansa kebahagiaan itu pertama kali dirasakan oleh jiwa dan tubuh rohani atau mental kita. Nah,
Jangan dikira orang itu tidak siapnya kalau pas susah saja. Ada banyak cerita-cerita yang menunjukkan orang tidak siap menerima anugerah, tidak siap menerima kebahagiaan. Maka kalian siapkanlah. Karena isi itu akan datang ketika wadahnya siap. Kalau jiwamu belum siap, berarti wadahnya tidak siap, yo isinya tidak akan hadir. Itu syarat ketiga. Syarat keempat untuk kita bahagia adalah sehat. Yo kalau ini saya tidak usah cerita ya. Segembira apapun kalian kalau sakit yo tidak mungkin bisa bahagia. Jadi jagalah kesehatanmu. Mau seneng-seneng, yuk healing, yuk jalan-jalan. Sepanjang perjalanan batuk, terus ya memang lagi batuk, kan tidak seru juga. Akhirnya tidak jadi jalan-jalan, malah ke tukang pijet kamu. Sehat penting, jangan dikira sepele. Pak, saya di masa muda ini memang sengaja melekan, sengaja pokoknya riadoh latihan terus biar nanti tuanya sukses. Iya, tapi kalau kamu tidak hati-hati, akhirnya malah masa tuamu panen penyakit. Baru sukses sebentar sudah diabetes, asam urat, darah tinggi, oh sepanen kamu. Jaga kesehatan. Menurut Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna itu visio beatifica. Ini kalau diterjemahkan letterlet, penglihatan, vision yang penuh kebahagiaan. Jadi istilahnya menarik, beliau pakai vision. Makanya tadi saya setarakan, mungkin ini setara kalau dalam tasawuf, puncaknya makom namanya ma'rifat. Vision itu penglihatan. Tapi penglihatan di sini bukan penglihatan dengan mata. Jadi beda. Penglihatannya dengan intelek. Intelek itu perangkat intelijensi manusia yang mampu menangkap pengetahuan. Jadi apa sih visio beatifica itu? Pengetahuan intelek, kalau dalam bahasa Indonesia mungkin semacam pencerahan. Tercerahkannya kita, karena dalam pikiran kita hadir pengetahuan-pengetahuan langsung tentang Tuhan. Ini visio beatifica. Pengalaman visio beatifica ini menurut Thomas Aquinas akan menghadirkan kebahagiaan yang sempurna. Karena di situ intelek manusia dengan substansi ketuhanan bertemu. Yang namanya bahagia itu kan sesuatu yang memuaskan kita. Puncaknya kepuasan yaitu kalau kita mengalami visio beatifica, memahami hakikatnya Allah sampai ke level esensi, hidup ini jadi sangat ringan, sangat membahagiakan. Sederhananya begini, kalau kita tanya ya, apa sih yang membuat teman-teman menganggap hidup ini berat? Kurang uang, kuliah tidak lulus-lulus, pacar nggak dapet-dapet, bapak ibu kos galak, atau apa saja. Banyak sekali mungkin beban hidupmu. Tapi begitu kesadaranmu naik level pada kesadaran ilahiyah, semua itu akan jadi seperti setetes air di tengah samudera. Tidak ada artinya. Jadi kalau kesadaranmu sudah menyamudra dengan kesadaran ilahiyah, kebahagiaanmu akan memuncak. Pak, tapi kok rasanya sulit ditangkap ya Pak? Karena kalian belum mengalami. Jadi pengetahuan ini tidak seperti pengetahuan yang dikejar dengan kalian baca buku atau mendengarkan ceramah.
Makanya istilahnya vision. Vision itu pengetahuan yang fisik. Kalau dalam epistemologi Islam ada istilah huduri. Imam Ghazali menyebutnya laduni. Pengetahuan yang hadir langsung dalam diri kita, yang itu anugerahnya Tuhan, sehingga kita kenal Dia secara hakiki. Imam Ghazali menyebutnya mukasyafah. Orang jadi sadar, ternyata hidup itu cuma begini ya. Ternyata itu terbuka sudah matamu tentang hakikatnya hidup ini, tentang hakikatnya Allah. Inilah kebahagiaan yang sempurna. Kita lanjutkan ya teori-teorinya tentang visio beatifika. Nah, kenapa sih kok intervensinya Allah, Pak? Kan kita ada akal budi. Otak kita apa ndak nyampe, Pak? Cara berpikirnya seperti ini loh. Ini nanti ada pengaruhnya neo-platonik. Jadi misalnya, iya sih kita punya mata, kemudian melihat sekeliling. Tapi apa kita bisa melihat sekeliling tanpa hadirnya cahaya? Sesehat apapun mata kita, lampunya mati, tidak ada matahari, selesai. Kita tidak bisa lihat apa-apa. Jadi pandangan kita ya jadi gelap. Loh, mata kita yang sehat tadi sama seperti akal yang sehat. Kalau tidak ada pencerahan cahaya dari Allah, ya kita tidak akan mengalami visio beatifika tadi. Itulah mengapa limpahan cahaya, pencerahan cahaya dari Allah dalam akal budi kita, orang menyebutnya iluminasi. Iluminasi itu pencahayaan. Berarti kita dicahayai pikiran kita sehingga terang. Ketika terang, bisa berpikir jernih. Seperti mata ketika dicahayai ruangan yang semula gelap, lampu dinyalakan, baru kita bisa melihat. Tanpa ada terang, tanpa ada cahaya dari Allah, intelek tidak bisa memahami atau melihat Allah. Padahal inilah kebahagiaan yang tertinggi. Nah, penglihatan semacam ini akan sangat membahagiakan. Mungkin teman-teman pernah ingat ada cerita dalam tasawuf itu, seorang sufi besar, Syekh Abu Yazid Bustami, yang mengomentari Nabi Muhammad waktu Mi'raj. Rasulullah itu waktu Mi'raj kan ketemu Allah, ngobrol langsung. Ini dalam dunia tasawuf, inilah kenikmatan tertinggi. Bisa dalam tanda petik berhadapan dengan Allah. Yang dikejar-kejar para sufi kan ini, ingin dekat berhadapan dengan Allah. Dan Rasulullah mengalami langsung. Meskipun Rasulullah kembali lagi ke umatnya yang disindir oleh Syekh Abu Yazid Bustami, seandainya aku Muhammad, kalau sudah mengalami momen itu aku tidak mau balik lagi sudah. Itu puncaknya kenikmatan. Tapi kan Rasulullah sayang sama kita. Makanya beliau kembali lagi. Senikmat apapun beliau masih peduli kita, tidak tega sama kita. Kalau Rasulullah tidak balik, ya tambah tidak karu-karuan hidup kita. Beliau masih ingin kita semua mencapai kenikmatan yang sama, makanya beliau balik kembali. Sayangnya yang diperjuangkan kayak kalian. Ayo, kelakuannya. Jadi, kalau teman-teman nanti melihat beberapa ayat tafsir, ada ayat yang artinya wajah-wajah mereka berseri-seri ketika nanti di surga. Puncaknya nikmat di surga ternyata juga melihat Allah. Nah, para sufi mengalami kenikmatan itu lewat aktivitas pembersihan diri sehingga Allah ridha dan menganugerahkan cahaya. Itu gambarannya vision beatifika tadi.
yang disebut oleh Thomas Aquinas. Sayangnya kita yang belum mengalami belum bisa menggambarkan sejauh apa kebahagiaan puncak itu. Oke ya, yo pelan-pelan siapa tahu nanti Allah ridho bantu kita untuk bisa mengenali dia. Ada cahaya serba sedikit yang dipancarkan pada kita. Saya lanjutkan. Kenapa sih kok vision tadi dipersepsi sebagai puncak? Karena tidak mungkin puncak kebahagiaan itu ada di makhluk. Semua tadi kekayaan, kemasyhuran dan lain sebagainya itu kan hubungannya dengan makhluk. Kalau hubungannya dengan makhluk pasti temporer, sementara. Padahal ini kebahagiaannya harus sempurna. Berarti kebahagiaan yang sempurna itu adanya berhubungan dengan kholiknya, penciptanya. Yang namanya kebahagiaan sempurna pasti dia harus universal. Baik terus, bahagia terus, nikmat terus. Dan ini tidak mungkin kita temukan di luar Tuhan, di luar Allah. Itulah mengapa kebahagiaan puncak pasti berhubungan dengan Allah. Jadi mengalami vision beatifika itu mengalami bahagia level Allah. Inilah yang dimaksud oleh Thomas Aquinas. Puncaknya kebahagiaan itu Allah. Baik, sayangnya kebahagiaan sempurna ini sangat sulit, bahkan bisa dikatakan mustahil untuk kita hidupkan di dunia ini. Kecuali orang-orang tertentu yang mampu menyucikan jiwanya. Kenapa? Ya pengetahuan sejati tentang Tuhan perlu kemampuan yang sejati juga. Dan itu bisa diperoleh dari orang yang telah menyucikan jiwanya. Jiwa ini kan nanti wadah hadirnya pengetahuan. Kalau jiwa masih kotor, pengetahuan yang murni sejati tidak akan bisa masuk. Akan terhijab, terhalangi oleh kekotoran tadi. Oke ya, ini menurut saya realistis saja. Jadi syaratnya bahagia. Kalian harus gembira, jujur tulus, jiwamu siap, dan badanmu sehat. Kalau sudah punya 4 ini, saatnya ayo kita bahagia. Meskipun tadi ada bahagia yang tidak sempurna, ada bahagia yang sempurna. Kita telah satu-satu ya. Kita awali dari yang tidak sempurna. Jadi nanti di Summa Theologia banyak tanya jawab tentang mana kebahagiaan yang tidak sempurna. Yang pertama, ini sering dianggap orang kebahagiaan. Tapi bagi Thomas Aquinas iya, tapi itu bukan kebahagiaan yang sempurna. Yaitu apa? Kebaikan jiwa atau kondisi jiwa. Kan kadang-kadang teman-teman kalau belajar di tasawuf itu kita mati-matian disuruh mengelola jiwa agar bahagia. Agar dia baik, agar tidak ada kotoran, kesombongan, kotoran macam-macam dalam diri kita, kan selalu begitu, kondisi jiwa yang baik. Dan kita menganggap ya bahagia kuncinya di situ. Tapi kalau versinya Thomas Aquinas, kebahagiaan jiwa bukan merupakan kebahagiaan tertinggi. Kenapa? Yang pertama, karena kebahagiaan jiwa itu tergantung juga pada hal lain di luar dirinya.
Jiwa tidak bisa membahagiakan dirinya sendiri. Kita itu kan jiwa kita isinya apa? Senang, susah, tenang, merasa nyaman, dan lain sebagainya. Itu kan tidak karena dirinya sendiri, tapi karena lingkungan sekelilingnya. Beresnya jiwamu itu kan sama dengan ketika kamu mampu menanggapi lingkungan sekelilingmu dengan beres. Dan kalau versinya Thomas Aquinas berarti dia tidak yang tertinggi kebahagiaannya. Kalau ini mudah, saya tidak perlu menjelaskan tiap hari diceramai ini kamu. Bahwa kekayaan itu bukan sumbernya kebahagiaan. Ini semua penceramah ngomong ini. Bagi Thomas Aquinas, kekayaan ada dua jenis. Yang pertama kekayaan natural, yang kedua kekayaan artifisial. Kekayaan natural itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan alamiah. Kalau kekayaan artifisial itu kekayaan yang di luar yang alamiah. Sebenarnya kita itu hanya butuh yang alamiah. Butuh untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Makan, minum, pakaian, rumah. Yang artifisial, yang buatan, itu sebenarnya kita menyebutnya kepentingan sekunder atau tersier. Dua-duanya sifatnya sementara dan tidak sempurna. Yang ketiga, kehormatan, status sosial, nama baik. Ini kata Thomas Aquinas, orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu ada pada kehormatan, kebahagiaan dia peroleh kalau dihargai oleh masyarakat, maka dia mengejar kehormatan. Sebenarnya ini bukan orang bijaksana, tapi sebenarnya orang egois, orang yang manipulatif, nyari untungnya sendiri, mencari penghargaan, pengakuan untuk dirinya sendiri. Orang yang menganggap kebahagiaan ada pada kehormatan, tidak mungkin dia bahagia. Kenapa? Dia tergantung pada respon orang tentang dirinya. Saya lanjutkan lagi. Ini yang kesekian. Ternyata ini bukan kebahagiaan sempurna. Ada lagi kemasyhuran. Kemasyhuran, keterkenalan, viral kalau sekarang. Wah, saya terkenal sekarang, Mbak. Tiap video saya viral. Sekarang banyak yang terpesona mengejar kemasyhuran. Karena saya tidak tahu, logika hari ini sering kemasyhuran itu jadi sumbernya kekayaan dan sumbernya kehormatan. Hari ini mungkin begitu. Sehingga orang mati-matian ingin terkenal. Kalau kurang terkenal, bikinlah apa gitu, ngeprank apa, atau melakukan apa, yang kan sering begitu. Karena begitu terkenal, apalagi hari ini, uangnya datang, kekayaan datang, nama juga datang, kehormatan datang. Maka terus banyak yang mempersepsi, kalau begitu mungkin kebahagiaan itu ada pada kemasyhuran, ketenaran. Nah, kata Thomas Aquinas, kemasyhuran itu tidak mungkin jadi puncaknya kebahagiaan. Kenapa? Karena kemasyhuran itu tergantung pada pengakuan orang lain. Yang mungkin orang lain yang nganggap kita terkenal itu sebenarnya tidak ngerti loh sepenuhnya siapa kita. Kalian punya idola siapa boleh disebut. Apa kalian ngerti A sampai Z-nya orang yang menurut kalian masyhur itu? Yang kalian idolakan itu, yang kalian fanatiki itu. Ada orang sekarang masyhur, kemungkinan nanti juga tidak. Jadi dia tidak abadi, tidak mungkin bahagia yang sepenuhnya, seutuhnya.
Ada lagi kekuasaan. Ini juga hari ini sudah mulai ya pertarungan memperebutkan kekuasaan. Jadi kekuasaan, kata Thomas Aquinas, itu sesuatu yang netral. Bisa baik, bisa buruk. Maka kekuasaan tidak bisa diandalkan untuk memperoleh kebahagiaan puncak. Kita lanjutkan lagi. Ini juga disebut oleh Thomas Aquinas. Apakah kesehatan, kebaikan badan, itu kebahagiaan puncak? Tidak juga. Ya tadi kebahagiaan, kesehatan penting. Tapi sehat saja ya masih belum puncak. Cantik saja, kuat saja, itu kan hubungannya dengan badan, juga masih belum puncak. Kebahagiaan mungkin bisa diawali dari kegembiraan, kenikmatan, kesenangan, tapi dia belum puncak. Ada cara berpikir yang lebih dalam. Kenapa kalau kenikmatan itu belum puncak? Karena kenikmatan itu biasanya cenderung umurnya pendek. Kasih contoh ya. Minum itu kan nikmat. Teguhan pertama, teguhan kedua, teguhan ketiga. Sudah ndak haus lagi, ditambah lagi maksa minum, ndak enak sudah. Kamu minum kopi misalnya sak gelas gede. Itu kan teguhan pertama, kedua asik luar biasa. Tapi kan kalau kamu minum kayak minum aku gelak-gelak sampai sangat itu nggak enak sudah. Ndak seger lagi. Kenikmatan duniawi itu sifatnya temporer, apapun itu. Itu yang membedakan kenikmatan dengan kebahagiaan. Jadi bahkan kata Thomas Aquinas, boleh kalian misalnya kaya raya luar biasa, semua kenikmatan kalian raih, kalian nikmati. Tapi pasti kalian masih merasa ada yang belum lengkap. Karena apa? Karena memang belum puncak kebahagiaan kalian raih, yang nanti hubungannya dengan Tuhan. Selalu saja ada rasa, ada yang hilang. Bahkan, kata Thomas Aquinas, kebahagiaan sempurna juga tidak setara dengan kebajikan moral saja. Jadi tidak terletak pada perbuatan moral atau kebijaksanaan etis. Kenapa? Karena moralitas itu belum puncaknya kebahagiaan. Buktinya apa? Masih ada tujuan selanjutnya. Misalnya, moral berani. Kalau perang kita harus berani. Ini kan moralnya berani, tapi itu kan ada tujuannya. Kenapa harus berani? Biar kita menang. Kalau kita menang, hidup damai. Berarti ada lanjutannya. Kenapa kalau damai? Kalau damai kan kita bisa bahagia, baru bahagia. Jadi moralnya belum. Kita jujur misalnya, kenapa harus jujur? Ya biar segalanya jernih, Pak. Kalau sudah jernih kita akan nyaman, Pak. Kalau sudah nyaman kita bisa bahagia. Berarti tadi jujur itu belum finalnya. Finalnya adalah bahagia. Kita harus adil, Pak. Kenapa harus adil? Ya biar hidup ini tercapai kerukunan, kesetaraan, perdamaian. Kalau sudah rukun, sudah setara, sudah damai, baru terus kita bisa nyaman meraih kebahagiaan. Ini berarti semuanya masih belum final. Bukan berarti salah, cuma belum sampai pada target yang terakhir. Jadi jalannya tetap melalui penyucian jiwa. Meskipun jenisnya pengetahuan, pemahaman kita tentang Allah, tetap kita perlu menyucikan jiwa. Jalur-jalur sufistik, jalur-jalur tazkiyatun nafas kalau dalam Islam itu ya setara dengan ini, melalui menyucikan jiwa. Penjernihan hati. Kuncinya ada di sini. Nah, jalur yang lain apa? Tidak bisa, bahkan sama-sama pengetahuan tentang Tuhan, tidak bisa. Kalau menurut Thomas Aquinas ada 3 sih jalur yang lain yang mungkin ditempuh.
Yang pertama apa? Jalur pengetahuan biasa dari pengalaman sehari-hari. Kan kita bisa Pak merasakan hadirnya Allah sehari-hari dalam hidup kita. Di sekeliling kita kan Allah hadir, iya sih. Tapi kalau kita berangkat dari situ, khawatirnya masih tidak terlalu jelas. Mungkin tercampur-campur. Allah kita setarakan dengan alam, dengan makhluk-makhluk rohani, bahkan dengan manusia. Jadi kalau melewat pengetahuan umum yang kita peroleh dari pengalaman sehari-hari, bukan melalui perjalanan spiritual ya, khawatirnya masih kabur, masih rancu. Baik, kita lanjutkan. Nah, lah terus apa gunanya Pak akal budi? Kok tadi sifatnya iluminatif? Apa gunanya intelek dalam kebahagiaan? Intelek itu, intelijensi itu nanti adalah wadah dan penggeraknya kebahagiaan. Logikanya begini. Manusia disebut manusia karena dia menginginkan atau menghendaki sesuatu. Aktivitas menginginkan atau menghendaki itu kan aktivitas intelek, aktivitas akal budi kita. Berarti yang menggerakkan manusia itu intelek. Termasuk yang menginginkan kebahagiaan. Berarti apa? Selain wadah kebahagiaan, dia juga yang mengarahkan manusia pada kebahagiaan. Karena akal budi kita masih sehat, terus kita menginginkan kebahagiaan. Kalau sedang stres, depresi, mungkin kita tidak mikir ke sana, tapi ketika sehat kita mengarah ke situ. Di situ gunanya pikiran. Jadi kalau tidak mencita-citakan ke sana, ya tidak mungkin nanti menuju ke sana. Kalau tidak menuju ke sana, bagaimana kita dapat pencerahan tadi? Inilah peran pertama yang dijalankan oleh akal. Baik. Masih kuat? Pokoknya malam hari ini rada abot, tidak apa-apa ya. Sopo ngerti ada yang bisa nyampe puncaknya kebahagiaan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang penghalangnya. Wah, ini yang panas kalian sudah kalau sampai sini ya. Tadi sudah mau makrifat ya, begitu dibilangi penghalangnya apa Pak? Dosa. Wah, sudah. Jadi penghalangnya kebahagiaan itu dosa. Ini kalau dijelaskan secara abstrak saja sebenarnya ya wajar saja sih. Orang yang melakukan dosa pasti saja dia akan dihantui oleh dosanya. Tidak tenang hidupnya karena kesalahan yang dia lakukan. Kecuali yang hatinya sudah gelap. Ini lebih bahaya lagi. Kalau ada di antara kalian yang melakukan dosa tapi kok tenang saja, tidak gelisah sama sekali, kalian harus mulai introspeksi dalam-dalam. Apa saya masih manusia? Iya, karena di antara cirinya manusia itu ada istilah sense of guilty. Rasa bersalah, rasa berdosa ketika melakukan salah, melakukan dosa. Kok kalian bohong pada orang lain dan tenang saja, tidak apa-apa, tidak ketahuan saja, dan kamu nyaman saja hidupmu, ya kemungkinan sense of guilty tadi mati. Itu lambang dari matinya hati nuranimu. Dan hati nuranimu itu simbol utama kemanusiaanmu.
Jadi dosa bisa mengukur sejauh mana kita masih manusia atau bukan. Ketika kita melakukan banyak dosa dan tenang saja, nyaman saja, asik saja, jangan-jangan sisi kemanusiaan kita sudah mulai terkikis. Di situ kita mulai turun derajat dari ahsanut taqwim menjadi asfala safilin. Kita disebut oleh Al-Quran serendah-rendahnya kerendahan. Mungkin lebih rendah dari binatang. Kenapa lebih rendah dari binatang? Binatang melakukan kekejian, kekejaman karena dia memang tidak punya akal budi. Sementara kita ada kendali akal budi tapi tidak jalan. Berarti kan kita lebih jelek dari binatang atau hewan. Nah, itu yang disebut asfala safilin tadi. Makanya ayo latihan. Meskipun kita manusia tidak bersih dari dosa, tapi semoga kita tetap punya rasa salah, rasa dosa kalau memang melakukan dosa. Jangan sampai mati sense of guilty kita. Kalau mati bahaya. Nah, sekarang hubungannya dengan kebahagiaan. Kebahagiaan itu terjadi, kebahagiaan bisa terjadi kalau kita tidak terhalangi oleh dosa. Dosa itu apa sih yang menghalangi kebahagiaan? Ada 3 aspek kemampuan jiwa yang bisa jadi sumbernya dosa. Sumbernya ya, kalau dosanya ya kita tahu, tapi akarnya di mana? Akarnya di 3. Akal budi, keinginan, dan kehendak. Nah, tadi sudah saya jelaskan ya, bedanya keinginan dengan kehendak. Kalau keinginan itu cita-cita kita untuk meraih yang di luar diri. Jadi karena terdorong oleh luar diri maka kita menginginkannya. Kalau kehendak itu muncul dari dalam diri. Apa dosa yang berhubungan? Yang pertama tadi akal budi. Yang berhubungan dengan akal budi apa? Lupa, akal budi itu kan positif, Pak. Seperti apa dosanya orang yang menggunakan akal budi? Yaitu orang yang secara sengaja membungkam akal budinya, mematikan akal budinya, sehingga dia bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini dosanya akal budi. Kalau akal budimu jernih, itu kan melakukan kesalahan teriak-teriak dia. Kamu menyakiti orang, itu dia mesti teriak-teriak, tidak setuju, tidak cocok. Jangan menyakiti orang, jangan sombong, jangan merasa menang, merasa besar. Itu akan dalam kondisi jernih dia akan bersuara seperti itu. Tapi kadang-kadang secara sengaja suara-suara dari akal budi tadi tidak kita dengarkan. Atau kita matikan. Thomas Aquinas memberi contoh, misalnya ada orang yang secara sengaja mabuk. Kalau sudah mabuk, saya bisa melakukan kejahatan dengan tenang. Nah, ini mabuk masih mending ya. Kadang-kadang kalian tidak mabuk sih, tapi kelakuannya kayak orang mabuk. Nah, ini lebih dosa lagi. Orang yang mabuk tadi mungkin karena tidak kuat dia. Kalau sadar melakukan kesalahan, dia tidak kuat dirinya. Nah, kadang-kadang kita tidak mabuk pun melakukan kesalahan. Yang seperti ini pasti jauh dari kebahagiaan. Yang kedua, sumbernya dosa apalagi? Keinginan. Keinginan itu maksudnya apa? Keinginan kita memperoleh kenikmatan duniawi saja, titik. Ingin senang saja, ingin enak saja, ingin asik saja. Ini jadi sumbernya dosa.
Mungkin di sini ada yang hobi, apalah. Ada yang hobinya main slot. Iya. Itu kan saya tahu kalian ingin senang, ingin nyaman, ingin nikmat. Mungkin dapat poin banyak dan macam-macam, dapat bonus ini, bonus itu. Terus kamu ketagihan. Tapi karena kalian tidak ngerti batasmu, akhirnya jadi sumbernya dosa. Mungkin ada yang masih rajin buka situs-situs yang diblokir itu. Wah, itu kan kamu tahu bahwa sebenarnya itu tidak boleh sih. Akal budimu mungkin teriak-teriak. Tapi karena kamu pingin senang, pingin nikmat, maka kamu tidak peduli dengan suara-suara akal budi. Itu keinginan namanya. Jadi sumbernya dosa. Yang ketiga sumbernya dosa lagi kehendak. Kehendak itu maksudnya, tadi kan kehendak itu yang muncul dari dalam diri. Contohnya di situ, dosa karena kehendak itu ketidakteguhan kita saat melakukan kebaikan. Diri kita itu dalam kondisi murni selalu mengajak pada kebaikan. Tetapi ketika kita tidak teguh, mudah tergoda, akhirnya kita tidak istiqomah. Kebaikan yang awalnya selalu terus jadi kadang-kadang. Yang kadang-kadang bisa saja akhirnya tidak pernah lagi. Kenapa bisa begitu? Kurang teguh kita dalam kebaikan. Nah, ini dosanya kehendak. Dulu saya rajin ngaji kok Pak. Sekarang ya masih kadang-kadang lah Pak. Kemarin ngaji, lupa Pak. Nah, mungkin yang akan datang sudah tidak pernah lagi Pak. Bisa begitu. Kenapa? Mental kita tidak teguh dalam kebaikan. Ada godaan sedikit saja kita terus nggak jadi. Mau sholat tahajud, ada temennya, wah anak soleh nih, wah nggak jadi, wes malu. Nah, kita kurang teguh. Padahal kamu tahu itu kebaikan. Nah, jadi tiga ini sering jadi sumbernya dosa yang menghalangi kebahagiaan. Dilanjutkan oleh Thomas Aquinas, jangan lupa, dosa itu semakin berulang, semakin mengakar. Lama-lama dia jadi karakter, tumbuh dalam diri kita. Pada akhirnya ya dosa akan jadi biasa. Kalau sudah jadi biasa ya hilang rasa sudah, sense of guilty tadi hilang. Karena diulang-ulang. Bohong sekali kamu grogi, bohong 2 kali groginya tinggal setengah. 3 kali bohong sudah nyaman, sudah santai. Sudah terbiasa berbohong. Nanti kapan-kapan kamu jujur kamu kaget. Wah saya ternyata masih bisa jujur. Kenapa? Biasanya kamu bohong. Jiwamu tercetak sebagai seorang pembohong. Nah ini dosa-dosa yang menghalangi kebahagiaan. Jadi kalau ingin bahagiamu memuncak, selain membersihkan jiwa juga menghentikan dosa secara kamu sadari. Ya paling ndak kadang-kadang kita memang khilaf, semoga dosa kita karena tidak sengaja. Bukan yang secara sengaja dilakukan. Karena lama-lama kalau secara sengaja itu akan mengakar jadi karakter. Jangan dibiarkan kalian menjalani hidup autopilot. Nah, autopilot itu, loh tiba-tiba sudah seminggu ya. Kok cepet ya, sudah 1 bulan ya. Itu kemungkinan hidupmu autopilot.
jalan seperti biasanya. Yuk mulai agak diseriusi. Putusan demi putusan, langkah demi langkah. Biar tambah baik kualitas diri kita dan biar kita tambah bahagia. Yang pertama, ternyata untuk bisa bahagia, kita harus mampu menghancurkan egoisme dan menganggap diri kita sebagai manusia normal saja. Ini penting menurut saya ya. Menghancurkan egoisme itu yang tadi. Rasa benar, rasa penting, rasa tinggi, rasa hebat. Ini semua ego. Lebih kondusif kita merasa sebagai manusia biasa saja. Iya, saya punya kelebihan,